bisa hidup, bisa berlanjut, bisa sejahtera, dan semua impian yang lain. Nah, respon tanggapan terhadap lingkungan ini yang bisa berbeda-beda, bergantung pada keluasan hidup kita. Ketika hidup itu pada puak-puak saja, kelompok-kelompok kecil, maka responnya ya terhadap itu saja. Saudara-saudara kita di kepulauan kecil-kecil tentu tidak memiliki tradisi padang bulan seperti ini, karena ia tidak memuja, tidak terpukau pada rembulan, terpukau pada yang lain. Bintang-bintang, galaksi sepenuhnya itu menjadi sarana mereka terpukau semua, tidak berkembang. Tapi ada perayaan-perayaan yang merayakan semesta ini. Demikian juga ketika ini pada bulan, ini harus kita akui tumbuh dari peradaban agraris. Memang kita bertani. Saudara-saudara kita yang maritim tentu juga tidak. Tapi kita tidak mengembangkan. Kita memiliki pernah pada masa agraris itu ketepatan di dalam misalnya memanah, menombak, ngepel begitu ya. Tapi saudara-saudara kita yang maritim tidak. Mereka punya ketajaman, keawasan, keelokan. Misalnya orang-orang Wakatobi memang hidupnya di laut dulu sebelum didaratkan oleh Pak Harto. Melihat ikan bergerak itu anak-anak kecil itu SD itu ya bisa saja. Dengan alat-alat itu ya kena satu meskipun satu persatu. Nah kita ya redek gak karu-karuan gitu. Nah itu bergantung pada kita akan mengembangkan, masing-masing di antara kita mengembangkan potensi-potensi ada dalam diri kita. Saudara-saudara kita yang di laut-laut luas dan dalam tentu beda lagi. Saudara kita di Ambon itu loh belum makan kalau tidak ikan yang dicaplok dimasukkan mulutnya. Jadi bagi mereka makan adalah ikan gitu. Duduk iwak pete. Itu kan istilah kita iwak pete, iwak macam-macam. Wong iwak kok pete. Tapi ya memang betul-betul di sana ikan. Karena itu mereka mengembangkan satu keahlian yang berkenaan dengan itu. Om Elia Kisah, satu-satunya yang tersisa dari Kewang Negeri Haruku, itu bisa memanggil ikan-ikan di lautan. Awake dhewe gak iso nyeluk pete ya gak iso. Nyeluk kira dijenggongi gitu kan. Tapi Om Elia Kisah itu bisa memanggil dengan suara-suara yang lengkingannya itu ikan-ikan untuk bergerak ke arahnya dan itu berbaris gitu. Iwak-iwak sing tuwek sing siap dipanen ya sak barisan dhewe, sing gorong wayahe ya itu Om Elia Kisah, dan dia hidup di pantai memang orang lain. Kewang Negeri Haruku, Kewang itu konon artinya adalah dukun lingkungan hidup. Om Elia Kisah ini sudah terkenal di dunia kecuali di negaranya sendiri. Artinya belum banyak dimanfaatkan di Indonesia. Tapi saya pernah bertemu, saya tanya, saya sudah pernah diundang di 29 negara dalam konferensi internasional dalam rangka mematakan orang-orang itu kemampuan ini seperti apa. Jadi juga begitu. Ketika orang-orang di pantai, misalnya orang Lamalera, itu juga memiliki, dia bisa mengidentifikasi dan mengelompokkan paus-paus yang tua waktunya ditombak dan paus-paus yang muda yang harus hanya lewat saja. Sehingga setiap musim nanti Agustus September mereka akan mengembangkan tradisi peledang. Peledang itu yaitu pawai-pawai, bukan pawai tadi, jeep tadi, tapi pawai perahu-perahu. Nah, perahu-perahu nanti kalau bertemu dengan paus-paus yang sedang menyongsong perahu-perahu itu, para pelaut ini akan melenting tinggi sekali bermeter-meter dan tombaknya akan masing-masing menombak. Konon juga tidak pernah keliru nombaknya itu, beda. Dan ikannya itu tidak dimakan sendiri-sendiri, dimakan untuk satu kampung.
Nah, saya ingin menekankan semua ini adalah satu kehidupan kolektif. Akan halnya kemudian di wilayah-wilayah yang lebih banyak daratan itu kan bervariasi. Bervariasi itulah saya kira kemudian mengembangkan satu sistem bagaimana menolak bala ya. Karena bala adalah sesuatu yang tidak bisa hidup. Saya kira ada dua yang tampak di Indonesia itu, yaitu mengembangkan sistem wewangian yang berasal dari alam. Yang kedua ya memanfaatkan iklim. Saudara-saudara kita di Toraja itu tentu karena dingin tidak banyak memanfaatkan wewangian, meskipun wewangian tradisional ada. Sehingga mayat-mayat itu dimasukkan di dalam lubang-lubang dulu ya. Dulu dalam lubang-lubang di tebing-tebing batu begitu saja juga tidak berbau, rasanya tidak berbau. Bahkan kemudian mereka juga merawatnya, diberi wewangian baru. Nah, wewangian ini bermacam-macam, tetapi hampir semuanya dari pepohonan. Pohon yang mungkin salah satu yang tua di Indonesia itu ya gaharu dan cendana. Konon gaharu dan cendana itu harumnya, wanginya bisa sampai 300-400 tahun. Nah, inilah yang kemudian dikembangkan. Selain gaharu di wilayah timur, tentu di wilayah ini ada pohon apa itu ya, pohon menyan. Menyan itu kan sebenarnya pohon. Trunyan, taru, menyan. Menyan itu harum, taru itu adalah daun pohonnya. Jadi trunyan itu kan sebenarnya daun yang wangi. Itulah yang kemudian dimanfaatkan untuk menolak bala. Nah, apakah bala ini untuk sesuatu? Tidak. Ada pada satu masa ketika mungkin pengolahan dari dimensi keyakinan, kepercayaan belum kuat, seperti dupa ya, wewangian itu untuk mengusir nyamuk-nyamuk, hama-hama dan seterusnya. Karena itu di dalam sistem pertanian organik ada yang mengembangkan mengusir hama itu dengan wangi-wangian dupa itu, dan lebih bagus. Teman-teman di daerah Garut belakang kemudian Tasikmalaya itu mengembangkan pertanian organik sekarang ini dengan tidak menggunakan pupuk urea atau pupuk kimia yang lain, melainkan dupa. Hasilnya lebih bagus. Ini kan pewangian juga. Nah, kemudian saya kira inilah ketika agama-agama itu tumbuh dari dunia agraris, kemudian memanfaatkan pewangian itu untuk berbagai hal. Karena itu di berbagai tempat pada saat itu sebenarnya itu kan masa-masa yang jauh sebelum, katakanlah jauh sebelum hidup Buddha ya, agama-agama pra itu yang sudah mengembangkan sistem wewangian itu. Nah, ini saya kira dasar yang lebih awal dari pemanfaatan dupa. Dupanya sendiri kan berkembang karena di Cina dan sebagainya itu kan tetap dipakai. Karena pohon cendana, gaharu, menyan dan seterusnya itu tidak serta-merta ada di Indonesia. Saya kira setiap pohon, setiap wilayah itu memiliki pohonnya sendiri-sendiri untuk sesuatu yang dibutuhkan lingkungan. Jadi berbeda-beda. Supaya agak serem dikit misalnya, bagi saya setiap gugusan kebudayaan atau kelompok manusia itu pasti punya tanaman untuk membuat mabuk atau telet. Di Asia daratan ada opium misalnya, ya Latin punya opium, itu kan ganja di tempat kita di sana. Tapi jangan dikira hanya itu. Di daerah Papua Nugini ada yang namanya kava atau daerah, menurut daerah Papua wilayah-wilayah pantai itu atau pulau-pulau itu disebut wati. Wati itu konon khasiatnya atau daya memabukkannya, daya membuat telernya itu lebih hebat daripada oplosan, lebih hebat daripada ganja. Silakan jualan wati mumpung belum ada dalam undang-undang. Cari aja di Google wati. Itu dianggap minuman keras, jadi akar-akaran itu
kemudian itu dipidili, kemudian dituangkan, dimasukkan dalam air, airnya ini yang diminum. Kira-kira satu cangkir itu ya, satu cangkir ini itu sudah bisa membuat kita teler dan kemudian mengigo atau menyeracau gitu ya. Nah biasanya kalau di wilayah-wilayah suku Marin dan sejenisnya itu hanya orang-orang tua dan hanya sesepuh-sesepuh etnik yang boleh minum. Kalau sembarang minum nanti jadi mabuk semua, berbahaya. Nah artinya apa? Memiliki, mengolah satu sistem tanaman jenis sendiri. Nah begitu juga pewangian itu. Tapi dasar yang paling populer kalau di Indonesia, saya sebut diantaranya ya, menyan, kendana, gaharu. Kalau diperluas bolehlah semuanya disebut rempah-rempah. Rempah-rempah itu kalau disebut rempah-rempah, saya ingin mengartikan sejak bukan yang sekarang, tetapi pengertian pada abad 15-16 yang jumlahnya sekitar 218 macam pohon. Dan jadi sebenarnya dulu sangat banyak. Nah, mari kita kembali lagi ke dupa dan seterusnya tadi. Itu kan pengolahan-pengolahan yang tidak bisa disebut modern, tapi yang sejak dulu juga ada. Nah, inilah saya kira yang kemudian karena berbagai faktor itu kemudian bergeser, berubah. Kalau pada zaman sekarang kalau pada zaman dulu itu pasti karena peniruan. Yang paling karena kok rasanya enak, baunya harum, kok menjadi bergengsi orang yang harum itu, lingkungan yang harum kok enak, kemudian orang meniru. Jadi semata-mata kepentingan untuk perbaikan kualitas hidup. Tapi kalau itu belakangan itu pasti ada motif-motif ekonomi. Izinkan saya mengutip pandangan salah seorang budayawan Thailand yang jengkel dengan wisata yang sudah keterlaluan. Bagi mereka, ini saya lupa ada bukunya itu, dia mengatakan adalah pariwisata itu adalah pelacuran budaya yang bikin sebel. Karena apapun jadi boleh, apapun jadi ada. Apapun jadi boleh, apapun jadi ada, apapun bisa jadi dikembangkan, ditanamkan asal menghasilkan duit. Contoh, tahun 80-an nggak ada dupa-dupa itu di sekitar Mataram, itu nggak ada. Di sepanjang Sendiki itu nggak ada. Puri-puri juga nggak ada, karena itu wilayah pertanian. Tapi kemudian pertengahan akhir 80-an muncul, pergilah ke Lombok, Anda bisa melihat Bali dan melihat Sasak. Mulailah dibangun ciri ubo rampe, budaya material, budaya sosial yang sifatnya tidak dari lingkungan setempat. Muncullah itu kemudian makin banyak. Nah, ini salah satu contoh. Demikian juga di berbagai tempat yang lain. Saya kira di Bali juga begitu, di tempat lain, artinya di luar Indonesia juga demikian. Nah, dari sinilah kemudian orang karena kepentingan-kepentingan itu ya termasuk itu. Nah, apalagi kemudian berkembang. Salah satu destinasi wisata atau suasana wisata yang dikembangkan sekarang itu adalah yang disebut dark tourism. Dark tourism itu objek-objek wisata yang medeni, yang membuat bulu kuduk berdiri, termasuk diantaranya bau harum dupa itu. Ya. Ada hotel di sekitar Malang ini justru diciptakan wingit kudu ana gendruwone terus. Karena dengan itu makin laku. Saya tidak mau menyebut hotelnya, tapi ada seorang yang mengamati itu. Oh, ternyata ini dibuat, malah dia ditempeleni itu. Artinya ditangkap itu. Nah, ini kan satu usaha juga yang sifatnya ekonomis, tapi itu membuat berkembang. Nah, bisa juga faktor-faktor yang bukan turistik, tetapi faktor-faktor sosial tadi, karena orang makin banyak pindah di situ. Tadi Cak Penol tadi menyebut apa tadi, kata bongol, ruket, itu sudah jarang.
Karena apa? Karena ada namanya mobilitas sosial yang banyak di sekitar Malang ini. Akhirnya muncullah itu. Muncullah kata-kata baru, perilaku baru yang berbeda tadi. Nah ini secara umum begitu. Nah saya kira soal mulai ya dupa ditaruh itu sebenarnya kan pola-polanya seperti itu. Mungkin ada juga pola ini penyelamatan diri. Oh yang di sana kok jadi diapresiasi dan ya sudahlah sini juga begitu. Pola-pola menit. Bisa juga kalau sekarang dalam kerangka keindonesiaan itu dalam kerangka prestasi-prestasi sekarang itu ya karena kok begitu yang bagus ya, itu yang dinilai bagus ya, itu kok yang asik ya, ya sudah buat begitu saja. Semuanya akan menjadi dibuat begitu. Misalnya semua kota itu harus punya hari lahir, dan hari lahir itu harus bisa apa ya? Dalam teori itu menciptakan mitos baru, menciptakan kekeramatan baru yang bisa diikuti oleh semua orang. Lalu dibuatlah Mas Dwi Cahyono ini sibuk mencari kapan toh lahirnya Batu, mulai Mbah Batu sampai itu kan usaha-usaha itu. Tapi malah lebih realistis. Ya wes didirikan Londo, Gemente ya wes iku ae. Karena itu Malang baru 109 tahun ini. Tapi bandingkan misalnya, seingat saya kecil SMA bahkan awal mahasiswa, Kota Pasuruan itu belum ada. Tapi kok sekarang wis 500 itu. Dari mana itu? Beda juga Batavia, temannya Bobi ini. Kan pilih yang logis, pokoknya ya JP Kun di Bandar Lampung. Jadi pola itu bermacam-macam, mencari akar budaya, mencari juga satu mosaik budaya itu ditempel-tempelkan. Pola umumnya menurut saya kok begitu pada masa-masa sekarang di wilayah yang baru. Kecuali wilayah-wilayah tertentu timur, utara juga masih tetap. Saya melihat tidak khas itu. Hanya mungkin perbedaannya itu bagi saya kecanggihan di dalam mengolah wangi-wangian itu yang berbeda-beda. Kalau di timur, misalnya, maaf, kalau kita pergi ke makamnya Sultan Nuku dari Tidore, makamnya itu dibiarkan aja, juga nggak ada yang berkunjung zikir di situ seperti di Ki Ageng Gribek, nggak ada, sepi-sepi aja. Saya ke sana ya sepi-sepi aja, tapi wanginya minta ampun. Karena apa? Ini pandan di Tidore itu luar biasa banyaknya, jadi yo takem sak pikul taruh di situ, jadi begitu masuk wangi pandan. Hanya begitu saja, sudah tidak diolah apa-apa. Tapi kalau di sini pandannya sudah diolah begitu rupa supaya jauh lebih wangi. Nah begitu juga lah tentang cendana, gaharu, menyan dan seterusnya tadi. Bisa jadi dupa dan seterusnya. Ini pola-pola budayanya, dan kalau di Malang saya kira hal baru itu silih berganti dan umurnya tidak panjang, dan semuanya bukan dalam kepentingan yang supranatural atau kepentingan metafisis atau kepentingan luhur di atas itu, tapi sepenuhnya kepentingan material dan sosial ya. Kepentingan material sosial itu bisa karena kepentingan ekonomis, kepentingan bisnis, kepentingan wisata. Kalau sosial itu ya kepentingan ya supaya sama dengan yang lain, supaya dikunjungi orang, supaya wisatawan terus datang, supaya kagum dan seterusnya ini. Tapi kalau yang lebih simbolik saya tidak melihat. Mungkin salah satu kelemahan di Kota Malang ini, setiap simbol apapun silih berganti dan mudah runtuh karena tidak ada dimensi simboliknya, makna dan nilai yang ada tidak. Saya melihat bahkan, mohon maaf ya, Kota Malang ini kan seperti kota Rahwana ya. Mengapa Rahwana? Ya karena Rahwana tangannya 20. Malang ini simbolnya
motonya silih berganti. Malang Kota Bunga, Malang Tribuna Kita, Malang Beautiful. Aduh semua kan ganti kayak tangannya Rahwono. Tapi karena kehilangan dimensi simbolik, keluhuran, mitis dan seterusnya tadi, maka itu silih berganti tidak ada umur yang panjang dan langgeng bergenerasi. Nah disebut tradisi itu bila satu sudah lebih dari satu generasi. Nah, Malang Satu Jiwa, Arema itu mungkin karena tahun 80-an, yang sekarang mungkin sudah masuk generasi kedua. Itu berarti sudah bisa kita sebut budaya dan tradisi. Lalu kalau hanya 1-2 kali tidak berulang, maka sebenarnya itu bukan budaya, yaitu ya kreativitas yang memerlukan pengujian. Itulah sebabnya berbagai hal, warisan budaya dan sebagainya harus dinilai satu generasi. Nah itulah yang tidak sampai di Malang, Beautiful Malang yang nggak sampai satu generasi. Malang Kota Bunga juga nggak sampai satu generasi. Karena kerapuhan sendi-sendi simbolik, mitis dan seterusnya yang ada di Kota Malang. Ini tantangan kita semuanya. Matur nuwun.